Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah malam yang kedua dari program 10 hari berdoa kita. Dan pada malam hari ini renungan kita menggenggam pemberian. Menggenggam pemberian. Pemberian apa yang harus kita genggam? Tadi malam kita sudah belajar mengenai pemberian Yesus yang paling berharga. Roh Kudus yang Yesus berikan kepada kita. Pemberian yang sangat berharga. Yang kita harus minta. Di dalam Lukas 11, Yesus menekankan 10 kali agar kita mau meminta Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Pada malam yang kedua dari program 10 hari berdoa ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan akan sabdamu. Berbicaralah melalui hambamu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat inti kita pada malam hari ini di dalam Efesus 3 ayat 18 firman Tuhan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menekankan di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21, kita bisa baca di rumah bersama-sama. Apa yang Rasul Paulus tekankan, bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan akan kasih Tuhan. Yang pertama, kita perlu menerima karunia Roh Kudus. Pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kita perlu menerima karunia Roh Kudus. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita, hubungan yang erat, hubungan yang terus-menerus dekat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, ayat 17 bagian yang terakhir dikatakan, kita menjadi berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang ketiga, maka iman kita akan tumbuh matang di dalam kasih Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan kepenuhan kasih Kristus. Dan apa hasilnya? Kita mengalami kepenuhan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam ayat yang ke-18 ayat inti kita tadi, dia memberikan kekuatan kepada kita supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan dalamnya dan tingginya kasih Kristus. Setelah kita menerima karunia Roh Kudus dan kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan secara terus-menerus, iman kita ditumbuhkan di dalam kepenuhan kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengalami akan kepenuhan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa pikiran kita kepada satu perumpamaan yang mungkin kita sudah tahu bersama-sama
Perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya yakin dan percaya kita semua tahu cerita ini. Bagaimana anak bungsu yang pergi kepada bapaknya untuk menuntut, meminta warisan dari bapaknya. Yang seharusnya dia tidak punya hak pada waktu itu. Tetapi dia pergi. Dia mengatakan bahwa saya mau hidup sendiri. Saya mau pergi jauh. Dan saya minta warisan saya. Saudara, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Karena begitu sayang bapaknya kepada anaknya. Apapun yang dia minta diberikan oleh bapaknya. Bapaknya ini memberikan kuasa untuk dia memilih. Sehingga dia melakukan apa yang sudah dia katakan. Bapaknya memberikan yang menjadi haknya. Dan itu yang terjadi. Anak ini pergi. Dia mendapatkan kebebasan penuh dari bapaknya. Sehingga dia pergi jauh dari rumah. Dia menghabiskan uangnya bersama dengan teman-temannya. Dia berpesta pora. Dia berfoya-foya. Menghabiskan seluruh uangnya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu uangnya sudah mulai habis. Teman-temannya mulai meninggalkan dia. Tidak ada lagi yang mau berteman dengan dia. Putus asa dalam kehidupannya, sehingga dia harus mencari pekerjaan agar dia bisa makan. Dan saudara tahu, satu-satunya posisi pekerjaan yang dia dapatkan adalah menggembalakan babi. Itulah pekerjaannya. Pada waktu dia sangat kelaparan, bahkan dia tidak bisa memakan akan makanan yang diberikan kepada babi. Pada waktu itu dia teringat akan bapaknya. Dia membayangkan bagaimana pelayan-pelayan dari bapaknya yang begitu banyak yang mendapat makanan yang cukup di rumahnya. Tetapi apa yang terjadi kepada dirinya? Dan dia mengatakan bahwa saya bersumpah saya akan pulang kepada Bapa. Dan saya akan katakan bahwa Bapa, saya sudah berdosa terhadap sorga. Saya sudah berdosa kepada Bapa. Tolong terima saya. Walaupun bukan menjadi anakmu, tetapi cukup menjadi hambamu saja. Asalkan dia bisa mendapatkan makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini pulang dengan pikiran yang begitu kacau. Dia pulang ingin menemui bapaknya. Dari kejauhan, bapaknya sudah melihat dia. Dan apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya ini berlari mendapatkan dia, memeluk dia dan mencium dia. Belum juga anak ini mengatakan panjang lebar yang akan dia katakan. Bahwa dia berdosa terhadap Bapa. Belum selesai dia berbicara, bapaknya sudah memanggil pelayan. Menyuruh pelayan untuk mengambilkan jubah yang baik. Dan membuatkan pesta untuk anaknya ini. Bapaknya begitu mengasihi dia. Bapaknya mau menerimanya kembali. Mengasihi dia seperti sebelumnya apa yang sudah terjadi. Anak ini begitu merasa bersalah. Begitu merasa berdosa. Dan dia mau kembali. Dan bapaknya
mau menerima dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita begitu mengasihi kita. Allah yang kita sembah begitu mengasihi kita, sama seperti Bapa yang begitu mengasihi anaknya yang hilang dan sekarang telah kembali. Di dalam perumpamaan ini ada 3 hal penting yang kita bisa dapatkan. Keselamatan, pertobatan, dan pengakuan dari orang yang berdosa. Bapa mengasihi anaknya. Walau anaknya sudah melakukan hal yang tidak semestinya, yang sudah menyakiti hati bapaknya, tetapi Bapa mau menerima dia kembali. Bapa mau menyambut dia kembali. Begitu juga dengan Allah kita. Dia mau menerima kita, asalkan kita mengaku, kita datang kepadanya seperti anak yang hilang tadi. Dia datang kepada Bapaknya. Kasih Allah melewati setiap ujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana anak ini memberikan kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasih yang sudah diberikan oleh bapaknya kepada anaknya. Begitu juga dengan Allah. Dia memberikan kasih yang sangat besar kepada kita, manusia yang berdosa. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan kasih Allah itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hidup di dalam kepenuhan, penyerahan setiap hari kepada kuasa Roh Kudus, dan ketika kasih Allah kepada kita memenuhi kehidupan kita, dan kita bisa menyalurkan itu kepada orang lain. Ellen G. White di dalam Testimony for the Church halaman 190 berkata, Anda membutuhkan baptisan dari kasih setiap hari yang pada zaman para rasul membuat mereka semua menjadi satu kesatuan. Penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu kita menerima Roh Kudus itu, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sehingga iman kita bertumbuh. Sehingga kita bisa mengalami kepenuhan kasih di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian mengapa sangat penting untuk memahami akan kasih ilahi itu? Paulus melihat bahwa tabiat Kristus harus dipahami sebelum manusia dapat mengasihi Dia atau memandang salib dengan mata iman. Disinilah harus mulai pelajaran itu yang akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian orang-orang tebusan selama masa kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa senangnya kita mempelajari akan kasih Juru Selamat kita. Betapa bahagianya kita bisa mendapatkan kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menerima akan kasih Allah, kita akan sangat berterima kasih kepada Tuhan. Apa perintah terbesar di dalam Alkitab? Di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39 firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengasihiku. Tolong bantu aku untuk mengasihimu juga. Dengan segenap hatiku, dengan segenap keberadaanku, semua emosiku dan semua kekuatanku. Kita akan meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita untuk membalas akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memahami kedalaman akan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Yesus mau kita memahami betapa besar kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga pemberian yang harus kita genggam adalah Roh Kudus itu sendiri. Kita jaga baik-baik. Sudah ada di dalam hati kita dan kita bisa pancarkan itu kepada orang lain. Semoga Roh Kudus yang sudah ada pada kita jangan sampai kita lepaskan. Semoga renungan firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita, sehingga kita akan terus menggenggam pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu karunia Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan united prayer. Saya akan berdoa, permohonan doa dari saudara-saudara kita, dan selanjutnya saya akan berdoa permohonan doa sedunia dari hari kedua 10 hari berdoa kita pada malam hari ini. Baiklah, kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan, menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati saudara-saudara kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pada malam ini Tuhan, ada beberapa permohonan yang ingin kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa yang pertama bagi keluarga Ibu Susi di Denpasar yang memiliki masalah di dalam keluarganya Tuhan, yang tidak bisa kami ungkapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mau membantu Ibu Susi. Engkau mau bersama-sama memecahkan akan masalah yang dia hadapi Tuhan. Dan hamba percaya Engkau akan campur tangan sehingga masalah yang seberat apapun bisa terselesaikan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi keluarga Jimmy Rasi. Kami mohon Tuhan, berikanlah hikmat akal budi dari surga kepada keluarga Bapak Jimmy Rasi, sehingga mereka bisa mendidik dan membesarkan anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Bantu mereka Tuhan bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang
teladan yang bisa memberikan contoh yang terbaik bagi anak mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi keluarga Yefta Yanuar di dalam masalah perumahan yang mereka rindukan Tuhan. Kami mohon Engkau campur tangan sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka bisa mereka dapatkan. Bantu mereka Tuhan, gerakkan semua pengurus bahkan yang berhubungan erat dengan perumahan ini Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Bapa di surga, izinkan hamba-Mu mau berdoa bagi permohonan sedunia pada malam hari ini. Kami mau berdoa bagi gelombang besar umat Advent yang akan melayani Allah dengan mengasihi orang lain dan dengan berbagi dengan orang-orang dari budaya dan agama lain. Kami juga mau berdoa Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan untuk membangkitkan siswa-siswa Waldensia modern yang bersedia melayani Allah di tempat-tempat yang sulit. Tolong mereka Bapa, sehingga mereka memiliki keberanian untuk membagikan pekabaran Tuhan di Waldensia. Kami juga berdoa bagi 202 juta orang di 41 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Asia Pasifik Selatan, sehingga mereka juga bisa mengenal akan Yesus melalui orang-orang yang bisa membagikan pekabaran Yesus di sana. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Departemen Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan di setiap gereja. Pada saat ini mereka berencana untuk melakukan pelayanan melalui pelajaran Alkitab, bahkan pelayanan perorangan dari rumah ke rumah. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sanggupkan mereka, berikan Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga mereka dimampukan untuk memberitakan pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk ADRA, Adventist Development and Relief Agency, karena mereka juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Engkau juga memberkati ADRA sehingga mereka bisa membantu banyak orang di setiap sudut kota bahkan desa yang membutuhkan pertolongan mereka. Bapa di surga, kiranya Engkau mau menjawab semua permohonan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab dan mendengar semua permohonan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa di rumah kita masing-masing dalam kelompok kecil kita 2-3 orang, sehingga kita bisa melanjutkan doa ACTS bersama dengan keluarga kita. Sampai bertemu pada besok malam, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.